Halo, saya Santi Karaslalahi. Di sini saya akan membahas mengenai buku digital atau e-book interaktif. Nah, langsung saja kita kepada pengertian buku digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku adalah sesuatu yang berhubungan dengan kertas dijilid, berisi tulisan ataupun tanpa tulisan. Sedangkan digital berarti sesuatu yang berkaitan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan maupun penomoran. Berdasarkan dua terminologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa buku digital merupakan buku berbentuk digital yang terdiri dari teks, gambar, audio, video, animasi, dan evaluasi yang dapat dibaca melalui komputer, smartphone, maupun tablet. Istilah lain dari buku digital adalah electronic book atau e-book, yaitu buku dalam bentuk digital yang dapat diakses secara elektronik. Selanjutnya, buku digital atau e-book interaktif itu merupakan buku yang disusun secara teks, gambar, video, maupun animasi yang dapat diakses secara interaktif. Maksudnya di sini artinya pengguna dapat berinteraksi langsung dengan buku digital tersebut. Misalnya, pengguna dapat mengakses, mengerjakan soal pada buku, dan berinteraksi melalui fitur-fitur yang telah tersedia. Nah, interaksi dalam mengakses buku digital tersebut dapat berupa umpan balik yang diperoleh pengguna, tampilan hasil jawaban soal setelah pengguna mengerjakannya, lalu perintah tersebut dapat berupa tahapan-tahapan aktivitas dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemanfaatan buku digital dalam proses pembelajaran dan penelitian meningkat sangat tajam. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya dosen maupun guru yang telah memanfaatkan buku digital ini dalam suatu proses pembelajaran. Lebih jauh lagi, banyak hasil penelitian yang ditemukan perihal pengembangan buku digital. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Pak Budi Halomuan pada tahun 2020 dengan judulnya Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Berbasis PNSI untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah menggunakan perangkat pasca proses validasi, praktisasi, dan efektivitas. Nah, lanjut kita kepada manfaat dari buku digital. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan buku digital yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa buku digital ini memiliki beberapa kelebihan. Nah, kelebihan pertama, buku digital dapat membantu ilustrasi ruang 3 dimensi menjadi lebih nyata, sehingga dapat membantu siswa yang berkemampuan spasial kurang baik. Nah, selanjutnya yang kedua, kita memperoleh kelebihannya dari buku digital, yakni siswa lebih mudah memahami konten atau materi yang terdapat pada media elektronik tersebut karena terbantu dengan efek video, animasi, gambar, dan suara yang menyebabkannya menjadi lebih autentik dan kontekstual. Selanjutnya yang ketiga, pemanfaatan buku digital meningkatkan interaktivitas proses pembelajaran. Yang keempat, melalui buku digital, siswa fokus melakukan aktivitas belajar sesuai tahapannya. Selanjutnya, mereka dengan senang melakukan interaksi sesuai dengan tahapan yang dirancang. Dan yang kelebihan yang kelima, dapat meminimalisir kejenuhan siswa dalam belajar, sebab mereka dapat menikmati fitur-fitur yang telah tersedia. Selanjutnya yang terakhir kelebihannya, evaluasi interaktif pada buku digital dapat merangsang siswa untuk mengerjakan dan mengulang jika melakukan suatu kesalahan. Nah, di balik suatu kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu masih banyak siswa yang belum tahu menggunakan aplikasi dari Flip PDF. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengenalan aplikasi Flip PDF. Nah, Flip PDF itu sering disebut dengan flipbook. Artinya, salah satu jenis buku, majalah, maupun slide dalam bentuk elektronik yang ditampilkan seolah-olah seperti buku cetak dan dapat dibuka lembar per lembar. Flipbook ini dihasilkan dengan menggunakan aplikasi Flip PDF. Secara umum, fungsi aplikasi ini adalah merubah file PDF, Word, ataupun PPT dalam bentuk digital, yaitu flipbook. Selain itu, aplikasi ini memiliki halaman multimedia dan fitur yang dapat digunakan untuk menyisipkan hyperlink, gambar, audio, video,
SWF, dan animasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan berupa buku elektronik, slide elektronik, paper elektronik, majalah elektronik, bahan ajar elektronik, dan media elektronik lainnya. Selanjutnya, aplikasi ini dapat mengembangkan media yang terdiri dari teks, gambar, suara, grafik, animasi, SWF, dan video berformat FLF dan MP4, sehingga media yang dihasilkan lebih menarik. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti tombol kontrol, navigasi, bar, hyperlink, background, dan juga background. Nah, media ataupun bahan ajar yang dihasilkan oleh Flip PDF ini dapat dipublikasikan dalam bentuk ekstensi HTML, X, zip, screensaver, dan aplikasi lainnya. Nah, di mana setiap jenis ekstensi ini memiliki beberapa kelebihan masing-masing. Misalnya, output dengan format HTML memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan media ataupun bahan ajar secara daring dan dapat diunggah melalui website. Nah, selanjutnya, jenis ekstensi X itu dapat digunakan untuk pengiriman CD maupun flash disk. Adapun format zip dapat dimanfaatkan pengirimannya melalui email secara efektif dan cepat. Yang terakhir, dengan format app, media dan bahan ajar ini memungkinkan untuk diakses melalui smartphone, aplikasi tablet, alat elektronik tablet, terus iPad dan lain sebagainya, yang termasuk dengan teknologi canggih saat ini. Nah, oleh karena itu, media dan bahan ajar digital yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara maksimal. Nah, output buku digital interaktif yang dihasilkan oleh aplikasi Flip PDF ini dapat digunakan secara daring melalui smartphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya, sehingga pengguna dapat mengaksesnya secara fleksibel dan terbatas waktu dan ruang. Nah, selain itu, pengguna dapat merasa tertarik menggunakan buku digital interaktif sebab buku ini akan lebih terasa realistis dan autentik. Nah, lanjut kepada kelebihan maupun kekurangan dari Flip PDF. Nah, media ataupun bahan ajar yang dihasilkan oleh aplikasi Flip PDF memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, media dan perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat diakses secara daring sehingga dapat digunakan kapanpun maupun dimanapun penggunanya berada. Yang kedua, media ataupun bahan ajar dapat dilengkapi dengan animasi, audio maupun video, sehingga materi dapat dikembangkan secara realistik, autentik maupun kontekstual. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan buku dari LKPD berbasis kemandirian belajar siswa, di mana LKPD ini dilengkapi petunjuk penggunaan yang jelas berupa video, animasi, latihan yang dirancang secara interaktif. Dan yang terakhir, fitur-fitur pada media dan bahan ajar sangat bervariasi sehingga pengguna tidak merasa bosan. Nah, selanjutnya ada juga nih kekurangannya. Kalau ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kekurangan dari Flip PDF ini, yang pertama, memerlukan komputer ataupun laptop untuk menggunakannya. Yang kedua, memerlukan jaringan internet agar dapat diakses secara daring. Yang terakhir, untuk Flipbook versi lengkapnya memerlukan biaya. Media digitalnya itu juga diperlukan keahlian pada beberapa aplikasi seperti aplikasi editing gambar, video, audio, maupun aplikasi pembuat animasi. Selanjutnya kita kepada mengenal menu-menu dari Flip PDF. Nah, sebelum menggunakan Flip PDF untuk buku digital, perlu mengenal menu-menu dan fitur yang terdapat pada aplikasi Flip PDF ini. Yang pertama ada homepage. Nah, berikut tampilannya dari homepage. Nah, tampilan homepage ini terdiri dari recent project, create new project, recent output, cloud platform, dan advanced mode. Nah, yang pertama, create new project. Nah, di sini ada new project yang berfungsi untuk memulai sebuah project Flip baru. Setelah menekan tombol tersebut, selanjutnya diperlukan untuk file dari ekstensi Word, PDF, dan PPT yang dikembangkan menjadi media elektronik. Yang kedua ada demo.
Menu ini berfungsi untuk mendemonstrasikan media elektronik yang telah tersedia. Terus ada menu open untuk membuka proyek yang tersimpan dalam project template. Di sini menyediakan beberapa template yang dapat digunakan untuk mengembangkan buku digital. Yang terakhir, bookcase demo itu untuk menampilkan beberapa buku yang terdapat pada bookcase. Nah, yang kedua ada recent project. Di sini menu ini berfungsi untuk menampilkan semua proyek yang baru dikerjakan. Nah, pengguna itu dapat mengklik salah satu proyek dan melanjutkannya untuk melakukan proses editing. Yang ketiga itu ada recent output. Nah, di recent output ini berguna untuk mengarahkan pengguna untuk membuka maupun melihat beberapa proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya yang keempat itu ada cloud platform, berguna untuk mengelola proyek yang telah dibuat. Proyek ini ditampilkan sebagai sampul tertebal di rak buku yang terlihat seolah-olah buku dicetak. Terus pengguna ini juga memilih katalog dari menu drop down dan melihat proyek di bawah katalog ini. Selain itu, pengguna dapat menambah maupun menghapus katalog tersebut. Pada menu ini juga disediakan panduan untuk mempublikasikan buku digital secara online. Kita masuk kepada mengimport proyek berupa file PDF. Nah, setelah mengenal menu-menu pada PDF ini, kita pun selanjutnya melakukan import proyek yang telah diselesaikan dalam bentuk ekstensi PDF, Word maupun PPT. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik tombol New Project sehingga muncul tampilan seperti berikut. Ini dia tampilannya. Lalu kita pilih HTML, terus kita pilih OK. Nah, ini berikut tampilannya. Nah, pilih file proyek yang akan diklik browse, lalu kita pilih PDF yang ada di komputer. Nah, berikut tampilannya. Setelah memilih file PDF tersebut, selanjutnya klik import now, kemudian tunggu beberapa saat, seperti demikian. Nah, setelah proses import selesai, selanjutnya adalah proses editing untuk menghasilkan buku digital yang menarik. Sebelum melakukan editing, perlu untuk mengenal fitur-fitur yang terdapat pada file PDF. Selanjutnya kita masuk kepada submenunya. Adapun submenu yang terdapat pada edit page adalah select, hand, HTML movie, open link, movie, audio, image, slide reader, text, dan more, setting, save and exit. Nah, kita jelaskan fungsinya terlebih dahulu. Di select itu berfungsi untuk memilih pada halaman kerja. Hand untuk menggeser halaman kerja seolah-olah menggunakan tangan. HTML movie itu menambahkan HTML movie pada halaman kerja. Open link itu untuk menambahkan open link dalam halaman kerja. Movie untuk menambahkan video pada halaman kerja. YouTube itu untuk menambahkan link YouTube yang akan tersedia pada halaman yang diinginkan. Audio untuk menambahkan audio pada halaman kerja. Image untuk menambahkan gambar pada halaman kerja. Selanjutnya slider itu menambahkan slide pada halaman kerja. Text itu untuk menambahkan tulisan pada halaman kerja. More itu untuk menyediakan fitur-fitur tambahan yang lebih beragam seperti flash, hotspot, button, save, zoom, print, price, dan text button. Selanjutnya save ini seperti biasa untuk menyimpan dan menutup proyek yang baru saja dikerjakan. Selanjutnya save and exit itu menyimpan dan melanjutkan proses editing. Selanjutnya kita masuk kepada editing halaman, itu untuk melakukan editing proyek yang dapat digunakan untuk beberapa tombol di atas seperti view, insert page, replace page, copy page, delete page, move up, move down. Nah, di sini dijabarkan fungsi-fungsinya. Berikut dari tombol-tombolnya dan berikut dijabarkan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya ada editing proyek. Nah, klip ini juga melengkapi submenu yang dapat digunakan untuk mengedit objek tulisan, gambar, video, dan lain sebagainya. Beberapa fasilitas yang disediakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah tombolnya, yakni ada tombol copy, itu untuk menjiplak sebuah teks, gambar, tabel, paragraf, maupun objek lainnya. Selanjutnya ada paste. Paste itu untuk menempelkan dan memindahkan teks, gambar, tabel, dan juga objek-objek lainnya pada halaman kerja.
Selanjutnya ada paste to, itu untuk menempelkan dan memindahkan teks, gambar, tabel, ataupun objek lainnya pada halaman kerja yang dikehendaki. Misalnya untuk semua halaman ini juga bisa halaman ganjil, halaman genap, dan seterusnya yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya ada tombol mengarah seperti ini dari kiri ke kanan, itu untuk membatalkan seluruh perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya tombol seperti ini untuk mengulang perintah yang dibatalkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tombol delete, ini untuk menghapus teks, gambar, tabel maupun objek lainnya pada halaman kerja yang dihendaki. Selanjutnya kita masuk kepada proses import dan pengaturan awal. Setelah kita memahami fungsi menu, submenu, dan tombol-tombol yang tersedia pada flip PDF, selanjutnya akan disediakan dan disajikan bagaimana cara menggunakan untuk menghasilkan produk buku digital interaktif. Nah, perlu kita ketahui langkah-langkah yang dilakukan yang tidak hanya berlaku untuk membuat buku digital saja, akan tetapi kita dapat menggunakannya sebagai panduan untuk membuat slide digital, modul digital, majalah digital, dan lain sebagainya. Nah, adapun langkah-langkah pembuatan buku digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan buku digital yang lebih menarik dan interaktif, perlu mempersiapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, file buku digital dengan ekstensi PDF. Kedua, gambar-gambar pendukung buku digital. Ketiga, video ataupun animasi yang digunakan pada buku digital. Keempat, audio ataupun musik yang dimasukkan pada buku digital. Yang kelima, LKPD ataupun LAS yang akan dikoneksikan ke buku digital. Dan yang terakhir itu evaluasi berupa soal-soal pilihan berganda, jawaban singkat maupun esai. Nah, langkah yang kedua itu ada buka aplikasi Flip PDF. Kemudian kita import file buku digital tersebut dengan format PDF. Selanjutnya berikutlah tampilan dari langkah-langkah yang telah kita kerjakan dari langkah 1 dan langkah 2. Setelah proses input tersebut, klik tombol switch to desktop mode apabila ingin menghasilkan buku digital versi laptop maupun komputer. Sebaliknya, klik tombol switch to mobile mode untuk menghasilkan buku digital versi smartphone, namun tetap bisa diakses melalui laptop ataupun PC secara daring. Berikut tampilannya. Nah, selanjutnya langkah keempat, untuk menukar tampilan buku digital dapat dilakukan dengan mengklik tombol template H5 Metro. Nah, banyak jenis template yang disediakan: vertical, clear, consistent, flat, root, easy, neat, flash, dan sprint. Nah, masing-masing jenis ini terdiri dari beberapa template yang menarik. Selanjutnya berikut tampilannya. Nah, langkah kelima, pada file PDF juga disediakan fasilitas penukaran bahasa. Pengguna dapat memilih sesuai bahasa yang diinginkan masing-masing. Dan yang keenam, itu selanjutnya aturan kita harus mengatur device atau alat yang akan digunakan untuk mengakses buku digital. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengklik tombol device. Nah, pada tombol ini disediakan beberapa pilihan, yaitu iPhone, bisa kita gunakan dengan iPhone, iPad, iPad mini, Android phone, dan Android pad. Nah, selanjutnya langkah ketujuh, untuk mengedit proyek buku digital, misalnya menambahkan teks, gambar, animasi, video, link YouTube, dan lain-lain, dapat dilakukan dengan mengklik submenu Edit Page. Nah, dari sini akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya, langkah ke-8 itu kita menambahkan halaman baru. Nah, menambahkan halaman baru ini dapat dilakukan dengan mengklik halaman awal, kemudian tanda tambah. Tanda tambah akan muncul pilihan browse, blank page, dan lain sebagainya. Seperti ini. Ini ada browse dan blank page. Nah, misalnya untuk menambahkan cover buku program Lumiere dapat dilakukan dengan mengklik browse. Seperti demikian. Nah, kita masuk kepada yang penambahan teks dan gambar caranya. Nah, pada dasarnya itu teks dan gambar ini sudah disusun pada file PDF yang kemudian diimpor pada aplikasi ini. Namun demikian, pengguna masih dapat menambahkan teks maupun gambar baru pada proyek yang sedang dikerjakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengklik submenu teks sehingga muncul tampilan seperti berikut.
Ini ada text type-nya nih. Nah, selanjutnya pilih jenis ukuran jenis hurufnya itu ukuran huruf, ketebalan, miring, garis bawah, dan posisi huruf sesuai kebutuhan. Pengguna juga dapat mengatur warna background halaman baru tersebut. Selanjutnya berikut tampilannya. Selanjutnya kita akan ingin menambahkan video maupun animasi pada PDF ini. Nah, membangun buku digital sebaiknya dilengkapi video maupun animasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan cara mengklik icon musik lalu drag pada halaman proyek seperti demikian. Nah, selanjutnya untuk menambahkan video, klik select video file, kemudian pilih local file. Seperti yang gambar ini tampilan gambar tersebut. Nah, pilih animasi action mouse sesuai yang diinginkan. Kemudian kita pilih open link, copy dan paste link pada bagian link, lalu klik OK. Nah, nanti kalau sudah open link, terus kita copy, terus kita paste link pada bagian link, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menambahkan YouTube nih, nah buku akan sangat menarik, penuh informasi dan kekinian apabila dilengkapi informasi-informasi terbaru dari YouTube. Nah, konten YouTube itu akan sangat membantu untuk melengkapi materi buku ataupun slide digital. Untuk menambahkan link YouTube, dapat melakukan beberapa langkah-langkah berikut, yakni klik submenu YouTube, kemudian copy dan paste nomor ID link YouTube yang akan digunakan. Misalnya RKH misalnya spasi 041 JTWU. Nah, pengguna juga dapat mengatur player setting sesuai keinginan masing-masing. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan audio, seseorang ataupun dosen ataupun guru ingin menyampaikan pesan-pesan penjelasan kepada para siswanya maupun mahasiswanya itu melalui suara. Nah, Flip PDF ini juga menyediakan fitur untuk menambahkan audio, suara, musik pada buku atau slide digital. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yakni klik submenu audio, pilih audio player screen sesuai yang diinginkan, kemudian drag ke halaman kerja, pilih select audio file, kemudian pilih sound, kemudian klik local file, kemudian pilih musik, suara ataupun audio yang terdapat di komputer masing-masing. Seperti demikian. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih menambahkan gambar pada Flip video. Nah, pada aplikasi Flip PDF ini, tadi saya bisa menambahkan gambar pada Flip PDF. Nah, pengguna juga dapat menambahkan gambar di Flip PDF. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengklik icon image, lalu kita klik icon select an image untuk menambahkan gambar yang tersedia di komputer. Kita klik local file untuk menambahkan gambar dari sumber online Flip URL, dan untuk menambahkan gambar dengan sumber SVF file, image file maupun maupun video file ataupun sound file, itu klik Explorer. Nah, setelah memilih gambar yang telah kita inginkan itu masing-masing, selanjutnya dapat mengatur tampilan gambar dengan mengklik filter maupun trace. Selain itu, gambar juga dapat diatur sesuai kebutuhan dengan beberapa pilihan. Nah, pilihannya itu sangat banyak di sini ya. Selanjutnya kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan dan kita inginkan. Nah, beberapa pengaturan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, klik icon event to trigger action, berguna untuk mengatur efek gambar ketika disentuh kursor. Selanjutnya, icon go to page itu berguna untuk mentautkan gambar dengan halaman tertentu. Ada icon open link juga, ada icon run JavaScript, ada icon open pop-up video, ada icon play video, audio video, ada icon open pop-up image, ada juga icon open quiz. Nah, itu untuk menghubungkan gambar dengan kuis. Jika gambar diklik, maka akan muncul kuis yang akan digunakan secara interaktif. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan soal pilihan berganda interaktif. Nah, perangkat pembelajaran digital ini juga dapat dilengkapi dengan evaluasi interaktif sehingga siswa dapat mengerjakan soal-soal secara interaktif. Sebenarnya, ada beberapa cara untuk mengembangkan evaluasi interaktif pada aplikasi PDF.
Adapun langkah-langkahnya untuk mengembangkannya, yang pertama klik submenu More, pilih button, pilih jenis watermark yang diinginkan. Untuk menambahkan gambar pada button, maka kita klik select and icon, lalu pengaturan sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, selanjutnya kita klik action, kita pilih open quiz, kemudian kita pilih add question. Nah, ketik soal pada halaman kerja, question editor, lalu kita tambahkan gambar jika diperlukan. Ketika pesan ataupun semacam keterangan pada baris correct answer, kita ketik pesan ataupun keterangan jika siswa menjawab salah pada baris wrong answer. Isi baris 1, 2, 3, 4 pada pilihan jawaban, lalu kita pada kotak kecil-kecil ini untuk pilihan jawaban yang benar saja. Jika diperlukan, pada pilihan ganda, lebih dari 4 pilihan dapat menambahkannya dengan memilih icon add answer. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan video dengan teknik speed up. Nah, file PDF ini juga menyediakan fasilitas untuk menambahkan video dengan tampilan pop-up. Artinya dengan menekan icon, video akan muncul secara pop-up. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut, yakni klik submenu More, lalu kita pilih salah satu button ataupun step, kemudian kita drag pada halaman proyek tersebut. Untuk memperindah button ataupun step, lalu kita lakukan pengaturan pada save setting. Selanjutnya klik add action, pilih open pop-up video, klik select file, kemudian kita klik local file, dan terakhir kita pilih video yang terdapat di komputer. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan logo pada toolbar. Nah, logo itu yang seperti kita ketahui adalah hal yang penting untuk membranding suatu karya. Nah, aplikasi ini pengguna memungkinkan untuk mengganti logo Flip Builder menjadi logo yang diinginkan, misalnya logo Great Tech Consulting. Langkah yang dilakukan pun sebagai berikut. Yang pertama, klik di setting, lalu kita ketik logo di text. Seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita klik logo image, lalu kita klik titik 3 yang terdapat di sebelah kanan logo image. Kemudian kita pilih logo yang terdapat di komputer, di mana logo ini akan menggantikan logo Flip Builder yang terdapat di atas halaman kerja. Dan yang terakhir, klik masuk menu Apply Change, maka otomatis logo akan bertukar. Untuk mengganti besarnya ukuran logo, maka kita klik logo Height, kemudian tukar angka, misalnya dari angka 40 menjadi 60, lalu kita klik submenu Apply Change. Nah, dari penjelasan tersebut ada juga nih mengatur warna pada toolbar ataupun icon. Nah, pengguna dapat menukar warna toolbar itu yang berfungsi sebagai background logo dan icon navigasi aplikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita ketik toolbar pada search lalu tekan enter. Selanjutnya kita klik general setting, lalu kita klik toolbar color, lalu kita klik titik 3 yang terdapat di sebelah kanan toolbar color, lalu kita pilih warna yang sesuai kita inginkan masing-masing, terus kita klik aplikasi change. Nah, selain itu, warna icon navigator akan berfungsi untuk menjalankan aplikasi yang telah diatur sesuai keinginan. Adapun langkahnya, yang pertama kita ketik toolbar pada search, kemudian kita klik general setting, terus kita klik icon color, kemudian kita pilih warna yang diinginkan, terus kita klik apply change. Nah, pengguna juga dapat menukar warna background dengan melakukan langkah berikut. Yang pertama, kita ketik background pada search, klik background pada setting, klik background color, kemudian kita klik titik 3 yang terdapat sebelahnya, terus kita pilih nih warna yang kita inginkan, kemudian kita klik apply change. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat daftar isi digital. Agar buku digital lebih nyaman dan mudah digunakan, sebaiknya dilengkapi dengan daftar isi yang terkoneksi dengan halaman buku digital. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, klik table of content. Kedua, kita klik tanda tambah. Ketiga, ketik bab buku digital tersebut, misalnya mengenal program linear. Keempat, untuk menambahkan subbab, klik tombol add slide yang terdapat tepat di sebelah kanan tombol bawah. Terus kita ketik subbab yang diinginkan, misalnya sejarah, program linear. Selanjutnya kita lakukan secara berulang untuk membuat bab yang lain.
Setelah selesai melakukan tersebut, kita mengetik bab maupun subbab. Selanjutnya akan ada proses pengaturan nomor halaman pada buku digital. Nah, terlebih dahulu ditampilkan halaman dan nomor halaman buku. Kemudian klik Page Manager untuk menampilkan sebuah halaman dan nomor buku halaman bukunya. Terus kita klik teks bab maupun subbab, lalu isi nomor halaman yang sesuai ditampilkan pada halaman sebelah kanan. Misalnya bab 1, mengenal program ini berada pada halaman 5. Itu. Lakukan demikian untuk halaman yang lain. Nah, kemudian kita ingin menambahkan asisten. Nah, salah satu kelebihan dari aplikasi ini adalah tersedianya asisten. Melalui penggunaan asisten, pengguna buku seolah-olah dapat berinteraksi langsung dengan guru ataupun dosen. Misalnya, pada saat membuka buku, asisten mengucapkan selamat datang kepada pengguna buku. Asisten ini juga dapat diatur untuk memberikan petunjuk ataupun instruksi kepada pengguna melalui audio. Untuk menggunakan asisten dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita klik tombol asisten. Kedua, klik record setting, lalu kita ke pengaturan. Selanjutnya kita pilih halaman buku yang perlu ditambah suara asisten. Misalnya pada halaman 2-3 akan ditambah suara welcome to all my students. Nah, ketik welcome to all my students pada kolom audio text. Nah, pilih suara asisten laki-laki ataupun perempuan dengan mengklik kolom invite, kemudian pilih David untuk suara laki-laki dan Dira untuk suara perempuan. Misalnya saja di barisannya namanya itu David dan Dira. Nah, kemudian klik apply. Selanjutnya klik apply change untuk menambahkan suara asisten pada halaman yang lain dapat mengulang proses di atas. Selain menggunakan cara menambahkan teks tersebut, suara asisten juga dapat menambahkan dan menggunakan suara rekaman orang. Nah, langkah-langkah yang dilakukan adalah sediakan audio yang akan dimasukkan pada buku digital. Gunakan suara Anda ataupun orang lain. Nah, pilih halaman buku yang perlu ditambah suara asisten, misalnya pada halaman 7, 8, ataupun 9, dan sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti ini tampilannya. Kemudian klik tombol 3 yang tepat samping MP3 file. Kemudian kita pilih audio yang disediakan. Kemudian klik open dan klik apply. Kemudian kita klik apply change. Nah, kita juga bisa terakhir kalinya itu mempublikasikan buku digital. Nah, setelah menyelesaikan project, kita akan mengunduh project tersebut agar dapat diakses secara luring, secara online maupun offline. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita klik save dan exit agar kembali ke halaman kerja utama. Nah, selanjutnya kita klik submenu publish. Nah, kemudian kita klik browse, pilih folder penyimpanan dari file buku digital. Kemudian untuk menampilkan desktop ataupun yang dapat diakses melalui smartphone, maka kita pilih HTML. Kemudian kita menyimpan file buku digital itu dalam bentuk zip, maka kita pilih compress to zip after publishing. Nah, setelah pengaturan selesai, kemudian kita klik convert. Tunggu hingga muncul tampilan berikut. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik view book, kemudian kita pilih preview on browser untuk melihat tampilan buku digital. Buku ini juga dapat dibuka dengan barcode QR itu yang telah disediakan. Nah, klik open folder untuk melihat tempat penyimpanan file buku digital. Semua file sudah tersimpan dan dalam format zip. Nah, kita juga bisa mempublikasikannya secara daring. Nah, setelah kita mengembangkan buku digital, selanjutnya kita kan itu harus mempublikasikannya. Nah, dengan cara apa? Bisa juga dengan cara daring maupun offline. Nah, kalau dari daring itu maksudnya buku ataupun bahan ajar akan digunakan secara daring, yakni melalui smartphone, laptop maupun komputer, alat teknologi canggih sekarang. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita klik submenu publish. Kemudian kita klik browse pada aplikasi tersebut. Terus kita pilih folder untuk penyimpanan buku digital. Selanjutnya kita ketik nama file pada kolom file name, misalnya buku digital program ini ya. Nah, kemudian nama bahan ajar tersebut pada kolom HTML title.
Nah, kemudian kita pun klik HTML5 only, kemudian kita klik compress to zip after publishing, kemudian klik tombol convert, kemudian kita tunggu beberapa saat, jangan mengklik cancel hingga muncul tampilan sebagai berikut seperti ini. Nah, kemudian kita klik view book untuk melihat buku digital yang dihasilkan. Kemudian kita pilih open folder untuk melihat folder penyimpanan buku digital. Selanjutnya, untuk mengunduh buku agar bisa diakses daring, kita klik tombol upload online. Nah, kemudian kita klik login. Selanjutnya kita klik order letter, kemudian klik publish, kemudian proses upload sedang berlangsung, kita tunggu beberapa saat dengan kecepatan sesuai dengan jaringan internet kita. Kemudian kita setelah proses upload, kita copy linknya untuk dibagikan kepada siapa aja. Nah, selain menggunakan link, buku digital dapat diakses melalui scan barcode yang diberikan. Untuk mempersingkat maupun menukar tulisan link yang ingin disesuaikan, dapat menggunakan aplikasi Bitly. Nah, aplikasi ini dapat diunduh dalam Play Store. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Selamat siang.